Mbak, kayaknya sibuk sendiri Mbak ngurusin ini itu. Kalau boleh bisa saya bantuin Mbak? Bantuin apa? Bantuin ngitungin biaya renovasi rumah singgah Mbak. Oh, ya udah. Kamu pegang buku operasional ini. Nanti kamu tulis semua pengeluaran untuk renovasi. Baik, siap Mbak. Bu? Oh iya. Kenapa? Kamu kaget ya ngeliat aku datang? Biasa aja kali, nggak usah kaget gitu. Enggak kok, Mas, aku gak kaget. Aku datang ke sini itu cuma mau ngambil uang sisa belanja bahan bangunan. Tentunya uangnya udah kamu simpen kan? Iya, aku masih simpen kok, Mas. Itu kemarin aku juga udah suruh tukang bangunan buat belanja bahan bangunan yang paling murah. Dan itu sisanya masih segitu, Mas. Banget sama kamu. Kamu itu pintar, inisiatif, dan selalu nurutin apa yang aku mau. Kamu tuh beda banget sama kayak Indah. Indah itu orangnya terlalu idealis. Sampai-sampai dia tuh cuma mikirin anak-anak jalanan itu yang gak ada gunanya. Yang cuma maunya makan gratis aja. Mas mah bisa deh. Kamu itu lebih pintar dari Indah. Lebih perhatian dari Indah. Dan kamu tuh lebih dari segala-galanya. Aku beruntung banget bisa kenal sama kamu. Jangan ragu aku terus nih, Mas, bikin malu. Ih beneran, ini mah kenyataan. Astagfirullahaladzim. Mbak. Keterlaluan kamu, Yuni. Bisa-bisanya kamu korupsi uang pembangunan rumah singgah. Maafin aku, Mbak. Aku ngelakuin ini karena disuruh, Mbak. Siapa yang suruh kamu? Jawab, Yun. Siapa yang suruh kamu? Mas Dimas, Mbak. Mas, kamu kenapa sih nggak pernah berubah? Maksud kamu apa sih? Yuni udah ngakuin semuanya sama aku. Yuni bilang, kamu nyuruh Yuni buat korupsi bahan bangunan renovasi rumah singgah. Ini semua buktinya. Semua harga di sini udah di markup sama Yuni. Itu karena suruhan kamu. Mas, semua harga di sini tuh beda banget sama toko. Jauh banget bedanya. Aku malu banget sama kelakuan kamu kayak gini, Mas. Aku udah gak tahan lagi. Ina, tunggu bentar. Iya, aku tahu aku salah, aku minta maaf. Aku akui semua kesalahan aku. Aku minta maaf ya. Kamu mau kan maafin aku?
Duh, yaudah kalau gitu kita bangun. Entah kenapa, Mbak. Saya selalu luluh setiap kali suami saya bersikap lembut. Mungkin karena saya terlalu mencintai dia. Di saat semuanya akan baik-baik saja, dan Yunus mau memaafkan Dimas saat dia korupsi biaya renovasi rumah singgah, ada lagi masalah lain yang membuat saya marah sama suami saya, Mbak. Apa itu, Mbak? Kamu kenapa, Yun? Mbak lihat dari tadi kayak sedih gitu. Nggak apa-apa, Mbak. Cerita aja sama Mbak. Kan siapa tahu Mbak bisa kasih saran. Ya udah, kalau nggak mau cerita juga nggak apa-apa. Aku hamil, Mbak. Hamil? Siapa yang hamilin kamu? Yun, jawab. Siapa yang ngambilin kamu? Mas Dimas, Mbak. Apa? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kamu pasti bohong kan, Yun? Enggak, Mbak. Aku beneran hamil dan ini beneran anak Mas Dimas. Kamu gak usah sentuh aku ya. Indah, kenapa? Kenapa tampar aku? Tega kamu masih ngianatin aku. Maksud kamu apaan sih? Aku udah bilang semua sama Mbak Indah, Mas. Kalau aku sedang hamil dan ini adalah anak kamu. Pergi kalian semua dari sini. Aku nggak mau ngeliat kalian di sini lagi. Indah, Indah dengerin dulu. Aku bisa jelasin ini salah paham. Apa lagi yang mau kamu jelasin? Kamu udah selingkuhin aku, kamu udah hianatin aku. Indah dengerin aku dulu. Ya, aku mau cerai. Dengerin aku dulu, Indah. Pergi dari sini. Pergi dari sini. Oke, iya oke. Aku pergi dari sini. Kalau misalkan memang mereka nggak bisa untuk tinggal di sini, mereka pergi aja dari sini. Kamu tuh bisa nggak sih nggak usah terlalu baik sama anak-anak jalanan itu? Ya takutnya mereka tuh bakal jadi menunjang. Kalau bukan mereka yang curi siapa? Saya yang curi. Ya nggak kayak gitu, Mas. Serah kamu aja lah semuanya. Capek ngurusin semuanya. Maafin aku, Mbak. Aku ngelakuin ini karena disuruh, Mbak. Siapa yang suruh kamu? Mas Dimas, Mbak. Aku udah nggak tahan lagi. Indah, tunggu bentar. Aku minta maaf. Kamu mau kan maafin aku? Wah, enak juga ya ke pasar berdua-duaan kayak gitu. Emang harus berdua ya kalau ke pasar kayak gini? Astagfirullah, Mas. Istighfar. Aku hamil, Mbak. Siapa yang ngambilin kamu? Mas Dimas, Mbak. Apa?
Yunus dengan lapang dada udah maafin soal korupsi yang dilakukan oleh Dimas dan Yuni, Mbak. Tapi donatur lain gak mau memaafkan, Mbak. Aduh, Mbak. Mereka mau uang mereka kembali. Sehingga bikin Yunus diharuskan mencari Dimas dan Yuni untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Lalu bagaimana, Mbak? Apakah berhasil ditemukan? Terpaksa saya dan Yunus mencari Yuni dan Dimas. Terutama Yuni yang udah terbukti memakap semua biaya renovasi rumah singgah. Astaga, Mbak, jadi panjang urusannya. Lalu apakah Dimas dan Yuni berhasil ditangkap, Mbak? Susah menangkap mereka, Mbak. Karena Yuni nggak pernah datang ke kontrakan lagi. Dan Dimas nggak tahu di mana keberadaannya, Mbak. Angkat sih. Aku pikir si Yuni ini perempuan yang polos. Ternyata dia tuh orang yang licik. Udah gitu pakai ngebohong lagi kalau misalkan dia hamil anak gua. Padahal gimana caranya dia bisa hamil kalau misalkan gua aja nggak pernah berhubungan badan sama dia? Nggak nyangka, ternyata Dimas bisa sebodoh itu aku kerjain. Dia percaya aja aku kasih uang segitu. Padahal aku terima yang lebih dari itu. Dan dengan uang sebanyak ini, aku bisa pergi kemanapun aku mau. Ini kita tuh punya waktu 3 hari buat nangkep Yuni. Kalau enggak, nanti tuh saya rugi besar. Nanggung beban utang sama donatur yang lain. Bisa nemuin Yuni nih. Uang sisanya ada sama si Yuni. Mana caranya ya? Gua kan bisa ngelacak handphonenya Yuni ya, biar dia ada di mana, gue bisa tahu dia berada. Temu. Yuni. Yuni! Yuni, jangan kabur kamu! Yuni, jangan lari kamu, Yuni! Itu mereka, itu mereka. Iya. Yuk. Lari kemana lagi? Hah? Bangun! Mas Dimas tenang, Mas. Aku bisa serahin uang ini ke Mas Dimas dan kita bagi 2. Enggak, aku nggak butuh uang itu. Kamu tuh orang yang paling licik. Kamu udah berani bohong sama Indah. Kamu bilang sama Indah kalau kamu tuh hamil anak aku. Dan sekarang, aku akan bawa kamu untuk ketemu sama Indah. Aku nggak bisa, Mas. Aku nggak bisa ikut sama kamu. Karena kalau aku ikut sama kamu, itu sama aja aku nyerahin diri aku ke Mbak Indah. Aku sama aja nyerahin diriku karena aku udah korupsi hasil rumah singgah itu. Kamu lihat uang ini, Mas. Uang ini tuh banyak, cukup banyak, Mas, kalau dibagi 2. Udahlah, kita damai aja, Mas. Habis itu kita nggak usah ketemu lagi. Pokoknya kamu harus ikut sama aku untuk ketemu sama Indah. Aku nggak bisa, Mas. Lagian Mbak Indah itu juga pasti udah nyerahin Mas Dimas. Jadi Mas Dimas terima aja kenyataannya. Lebih baik Mas Dimas terima uang ini, Mas, kita bagi 2 dan Mas Dimas cari istri baru. Anggap aja ini semua win-win solution buat kita, Mas. Gimana, Mas? Aku itu terlalu mencintai Indah. Dan aku nggak akan cari istri baru demi uang ini. Dan yang aku inginkan cuma Indah seorang. Kita tangkap mereka. Jangan dulu, Mas. Jangan. Kenapa? Mas Dimas! Ya ampun, Mas. Dia meninggal. Aku nggak sengaja. Aku nggak sengaja, Indah. Nggak sengaja.
Jadi seperti gitu Mbak akhirnya. Iya Mbak, akhirnya Dimas ditangkap polisi dan dipenjara karena perbuatannya menghilangkan nyawa Yuni. Iya Mbak, memang itu adalah suatu hal yang harus ditanggung resikonya. Tapi apakah Mbak Indah sempat membesuk dia di penjara? Iya sering Mbak. Apa yang Mas Dimas katakan kepada kamu saat kamu besuk dia di penjara? Dimas sering banget bilang sayang ke saya Mbak. Dia masih ingin mempertahankan rumah tangga. Dia gak mau kecewain saya lagi selepas dia bebas dari hukuman. Dan kamu sendiri bagaimana Mbak? Apakah kamu masih mengharapkan kehadiran Mas Dimas di hati kamu untuk kembali membangun rumah tangga? Jujur, saya masih cinta sama Dimas Mbak. Sampai sekarang saya tidak melayangkan surat cerai ke KUA. Jadi secara sah dia masih suami saya Mbak. Iya Mbak Indah, saya harap ini adalah keputusan yang terbaik untuk kamu. Saya harap juga begitu Mbak. Dan rumah singgah sendiri bagaimana Mbak? Saya sendirian yang ngurus rumah singgah. Tentu sesekali Yunus datang untuk ngebantuin saya. Dedikasi kamu luar biasa Mbak Indah. Dan anak-anak itu sungguh beruntung memiliki kamu. Terima kasih banyak ya Mbak Indah. Sama-sama. Sudah hari di sini dan berbagi kisahnya. Sehat selalu. Sama-sama Mbak. Perempuan adalah makhluk yang istimewa. Ia mampu mencintai dengan tulus dan berbakti tanpa pamrih. Bahkan jika ia disakiti sekalipun, ia masih mampu menemukan kata maaf dari kedalaman hatinya. Maka jika kamu beruntung mendapatkan kata maaf itu, jangan pernah sia-siakan kesempatan kedua. Karena sesungguhnya, jika engkau mampu membahagiakan perempuan, maka hidupmu pun akan bahagia. Terima kasih telah menyaksikan Catatan Hati Perempuan dan sampai jumpa pada episode berikutnya.